Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dosen Ahmad Fadholi MPD selaku pengampu mata kuliah Pendidikan dakwah berbasis pesantren. Yang kami banggakan sahabat-sahabati BKPI semester 6. Saya Dana Yulianti dan teman saya Rofiko Fitri Kamala dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pesantren di Indonesia, pesantren salaf dan kholaf. Sejarah pondok pesantren. Menurut Manfred Zimek, kata pondok berasal dari kata funduk, yaitu dari bahasa Arab yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbui awalan pe dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam merupakan kepentingan yang sangat urgen bagi kaum muslimin, tetapi hanya sedikit sekali yang dapat kita ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda. Karena dokumentasi sejarah sangat kurang, bukti yang dapat kita pastikan menunjukkan bahwa pemerintah Belanda memang membawa kemajuan teknologi ke Indonesia dan memperkenalkan sistem dan metode pendidikan baru. Namun, pemerintahan Belanda tidak melaksanakan kebijakan yang mendorong sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan Islam. Bahkan pemerintahan Belanda membuat kebijakan dan peraturan yang membatasi dan merugikan pendidikan Islam. Ini bisa kita lihat dari kebijakan. Pengertian dari pondok pesantren. Kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal para santri. Atau pengertian lain mengatakan bahwa pesantren berarti tempat untuk membina manusia menjadi orang baik. Sedangkan asal-usul kata santri dalam pandangan Nurholis Madjid dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari perkataan sastri, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Di sisi lain, Zamsyari Zofir berpendapat bahwa kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata cantrik, berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru itu pergi menetap. Elemen-elemen pondok pesantren. Kendatipun demikian, bagaimana perkembangannya, tampaknya ciri khas yang terdapat
dalam pesantren itu sendiri selalu tampak pada lembaga pendidikan tersebut. Adapun ciri khas pondok pesantren yang sekaligus menunjukkan unsur-unsur pokoknya, serta membedakan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang pertama yaitu ada pondok, 2 masjid, 3 kiai, 4 santri, dan yang terakhir tentang kitab-kitab Islam klasik. Kurikulum pendidikan pondok pesantren. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan membutuhkan kurikulum yang dinamis, demokratis, fleksibel, terbuka, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum pesantren yaitu sebagai upaya pembaharuan pesantren di bidang kurikulum sebagai akibat kehidupan masyarakat yang dapat berubah dalam rangka mendukung keberadaan pesantren yang dapat memenuhi kebutuhan santri atau peserta didik. Metode pembelajaran dalam pesantren yaitu hal yang setiap kali mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan penemuan metode yang lebih efektif dan efisien untuk mengajarkan masing-masing cabang ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, dalam rentang waktu yang panjang, pesantren secara seragam mempergunakan metode pengajaran yang telah lazim disebut dengan sorogan, dan bandongan. Pesantren salaf. Pengertian dari pesantren salaf adalah sistem pendidikan tetap mempertahankan materi pelajaran yang bersumber dari kitab-kitab Islam klasik. Meskipun sekali waktu sistem madrasah dipraktekkan juga, sekedar untuk kemudahan pelaksanaan sistem sorogan yang merupakan sendi utama. Ciri-ciri khas dan kurikulum pesantren salaf yaitu menggunakan metode sorogan, wetonan, dan hafalan, dan juga materi pelajaran adalah terpusat pada kitab-kitab klasik. Pesantren khalaf atau modern. Pesantren khalaf atau yang disebut dengan juga pesantren modern yaitu pendidikan yang menerapkan sistem pengajaran klasikal atau madrasah, memberikan ilmu umum dan agama, serta juga memberikan pendidikan keterampilan. Pesantren yang telah melakukan pembaharuan atau modernisasi dalam sistem pendidikan, kelembagaan, pemikiran, dan fungsi. Ciri khas dan kurikulum pesantren khalaf. Prioritas pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern, lebih spesifik pada speaking atau muhawaroh. Sistem pengajian kitab kuning, baik pengajian sorogan, wetonan maupun madrasah diniyah, ditinggalkan sama sekali, atau minimal kalau ada, tidak wajib diikuti. Walaupun demikian, secara kultural tetap mempertahankan ke-NU-annya, seperti tahlilan, kunut, yasinan, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.